Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Indah Sari beserta dengan rekan-rekan saya, Zia Julita dan Anggraini Anggia Putri. Di siang hari ini, kami akan memaparkan makalah kami dengan judul Analisis Kinerja Bank BCA Syariah dan Bank Mega Syariah berdasarkan Makosid Based Performance Evaluation dan Syariah Enterprise Theory dalam periode 2014 hingga 2018. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami, yakni Bapak Muhammad Rizky Rizaldi, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan makalah pada siang hari ini. Konsep MPEM dalam mengukur kinerja bank syariah dengan pemberian bobot akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang sudah kami lakukan. Nah, yang pertama yaitu pemeliharaan agama. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 3 rasio dalam mengukur seberapa besar makosid syariah ini dijalankan oleh bank syariah. Nah, semakin besar ketiga rasio ini menunjukkan bahwa semangat bank syariah dalam memelihara agama seluruh umat. Nah, sekarang kita lihat di rasio pertama yang merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dijalankan oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan syariah Islam. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio terbesar yaitu pada Bank Mega Syariah sebesar 0,091 atau 9,1%, yang artinya bahwa 9,1% pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, yang artinya Bank Mega Syariah sudah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam, yaitu salah satunya dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Nah, selanjutnya yaitu rasio kedua. Rasio kedua ini menggambarkan seberapa besar pendapatan bebas riba yang didapatkan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa semakin baik usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam memelihara agama. Pada tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai rasio terbesar yaitu pada Bank Mega Syariah sebesar 0,926 atau 92%, yang artinya 92,6% pendapatan Bank Mega Syariah berasal dari usaha-usaha yang terbebas dari riba. Nah, selanjutnya itu rasio yang ketiga. Rasio yang ketiga ini merupakan rasio yang menggambarkan dukungan pemerintah terhadap bank syariah dengan melihat seberapa besar jumlah deposit pemerintah kepada bank syariah. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai kedua rasio sebesar 0,000. Hal ini dikarenakan oleh minimnya informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan bank syariah. Maka tidak dapat dipastikan bahwa tidak adanya dukungan pemerintah terhadap bank syariah. Nah, setelah dilakukan pengukuran rasio ini, kami menghitung indikator kinerjanya dengan mengalihkan setiap rasio dengan bobot-bobot yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan makosid syariah yang pertama, yaitu pemeliharaan agama, menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah ini lebih unggul daripada Bank BCA Syariah. Hal ini dikarenakan besarnya pendapatan Bank Mega Syariah yang terbebas dari riba, yaitu sebesar 92,6%. Nah, makosid syariah yang kedua yaitu hifzun nafs atau pemeliharaan jiwa. Nah, rasio yang pertama di makosid syariah yang kedua ini menggambarkan seberapa besar CSR yang dilakukan oleh bank syariah. Nah, semakin besar dana CSR yang disalurkan oleh bank syariah, maka semakin besar maslahat yang diberikan oleh bank syariah kepada umat manusia atau kepada masyarakatnya. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio Bank Mega Syariah lebih besar, yaitu sebesar 0,323 atau 32. Nah, selanjutnya yaitu
makosid syariah yang kedua, yaitu hifzun nafs atau pemeliharaan jiwa. Nah, rasio pertama dalam mengukur seberapa jauh elemen makosid ini dijalankan, yaitu rasio yang digunakan dengan mengukur seberapa besar CSR yang dilakukan oleh Bank Syariah. Semakin besar dana CSR yang disalurkan oleh Bank Syariah, maka akan menunjukkan semakin besar pula maslahat yang diberikan oleh Bank Syariah kepada umat. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio Bank Mega Syariah ini lebih besar, yaitu sebesar 0,669 atau 66%. Nah, maka dapat diartikan bahwa Bank Mega Syariah ini menyalurkan 66% beban usahanya untuk dana CSR. Sudah seharusnya perbankan syariah memiliki kepedulian sosial yang tinggi untuk pembangunan umat menjadi lebih baik lagi. Nah, rasio yang selanjutnya yaitu R5 atau rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dana zakat yang disalurkan oleh Bank Syariah kepada pihak yang membutuhkannya. Semakin besar rasio ini, maka menunjukkan bahwa semakin besar pula niat Bank Syariah dalam menjaga martabat umat. Nah, dari hasil perhitungan atau pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio Bank Mega Syariah lebih besar sebesar 0,323 atau 32%. Hal ini menunjukkan bahwa 32% aset bersih Bank Syariah disalurkan untuk keperluan zakat. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kita untuk membayar zakat, Bank Mega Syariah pun juga melaksanakan kewajiban ini. Nah, rasio yang ketiga dalam mengukur makosid syariah yang kedua ini, yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar investasi muslim yang dilakukan oleh Bank Syariah. Semakin besar investasi ini, maka semakin besar pula kepedulian Bank Syariah terhadap kaum muslimin. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai kedua rasio Bank Syariah sebesar 0,000. Hal ini dikarenakan oleh minimnya informasi yang diungkapkan oleh Bank Syariah dalam laporan tahunannya. Nah, selanjutnya, makosid syariah yang ketiga, yaitu hifzu akal atau pemeliharaan. Oh ya, sebelumnya tadi di sini yang kedua, setelah dilakukan pembobotan, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Mega Syariah ini juga lebih unggul daripada Bank BCA Syariah dalam pemenuhan makosid syariah yang kedua, yaitu dalam pemeliharaan jiwa. Hal ini dikarenakan oleh dana CSR yang disalurkan dan zakat yang didistribusikan oleh Bank Mega Syariah ini lebih unggul daripada Bank BCA Syariah. Nah, yang ketiga yaitu pemeliharaan akal, pikiran, atau hifzu akal. Nah, rasio pertama dalam mengukur makosid syariah ini yaitu dengan mengukur seberapa besar investasi teknologi yang dilakukan oleh Bank Syariah. Semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan bahwa niat Bank Syariah untuk menjaga dan memelihara kecerdasan umat. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai kedua rasio Bank Syariah sebesar 0,000. Hal ini dikarenakan minimnya informasi yang diungkapkan oleh Bank Syariah pada laporan tahunannya. Tetapi investasi pada teknologi ini dapat kita lihat dari berkembangnya layanan-layanan digital yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya untuk kemudahan bertransaksi. Nah, rasio yang kedua yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perputaran karyawan di Bank Syariah. Nah, rasio ini seharusnya mendapatkan nilai yang semakin kecil, karena biaya yang digunakan untuk mendapatkan karyawan baru atau untuk rekrutmen juga semakin kecil. Nah, tetapi tingginya nilai rasio ini tidak dapat kita katakan bahwa kinerja perusahaan buruk karena dalam mempertahankan sumber daya manusianya, karena adanya berbagai macam alasan karyawan dari Bank Syariah itu untuk pergi dari Bank Syariah. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai kedua rasio Bank Syariah sebesar 0,00. Hal ini juga dikarenakan minimnya informasi yang diungkapkan oleh Bank Syariah dalam laporan tahunannya. Nah, rasio yang ketiga dalam makosid syariah ini
yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar biaya CSR yang disalurkan oleh Bank Syariah guna keperluan pendidikan. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin besar kepedulian Bank Syariah terhadap pemeliharaan pikiran atau kecerdasan umat. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio Bank Mega Syariah itu lebih besar daripada Bank BCA Syariah sebesar 0,353 atau sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa CSR yang disalurkan oleh Bank Syariah ini dana yang disalurkan oleh Bank Mega Syariah sebesar 35% untuk keperluan pendidikan. Nah, melainkan Bank BCA Syariah ini tidak mengungkapkan jumlah dana CSR-nya untuk kependidikan. Tapi dapat kita lihat di laporan tahunannya bahwa Bank BCA Syariah ini melakukan kegiatan CSR yang bernama Peduli Prestasi. Kegiatan tersebut meliputi pengadaan sarana atau prasarana sekolah, BCA Syariah mengajar, dan lain-lainnya. Nah, makosid syariah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zia Julita. Selanjutnya, dimensi dalam makosid syariah adalah pemeliharaan keturunan atau hifdzun nasab. Nah, di sini terdapat 6 rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kewajiban bank syariah terhadap para stakeholder dengan memperhatikan kesejahteraannya. Untuk rasio pertama, dalam dimensi pemeliharaan keturunan atau R10 di sini, mengukur dengan price to book value atau mengukur rasio dengan melihat harga saham dibagi dengan harga buku saham. Nah, dari tabel tersebut diketahui bahwa Bank BCA Syariah dan Bank Mega Syariah memiliki nilai rasio 0. Tidak secara pasti menunjukkan bahwa kedua bank tersebut tidak memperhatikan kesejahteraan para shareholder yang dapat berdampak pada pemenuhan dimensi hifdzun nasab atau pemeliharaan keturunan. Nah, nilai rasio 0,00 ini dikarenakan tidak tersedianya informasi mengenai rasio ini di dalam laporan tahunan kedua bank syariah tersebut. Nah, selanjutnya rasio kedua dimensi pemeliharaan keturunan atau R11, yaitu berkaitan dengan karyawan bank syariah tersebut, di mana pada rasio ini mengukurnya berdasarkan beban penelitian dibandingkan dengan total beban. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa kedua bank tersebut memiliki nilai rasio yang sama, yaitu sebesar 0. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya informasi mengenai rasio ini di dalam laporan tahunan kedua bank syariah tersebut. Untuk yang rasio ketiga, yaitu pada dimensi pemeliharaan keturunan atau R12, yaitu berkaitan pula dengan karyawan bank syariah, di mana mengukur rasionya berdasarkan beban pelatihan dan pengembangan dibandingkan dengan total beban. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa Bank BCA Syariah memiliki nilai rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Mega Syariah, yaitu sebesar 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa 1,5% total Bank BCA Syariah dialokasikan untuk pelatihan maupun pengembangan kemampuan karyawannya. Tentunya, dengan adanya penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Bank Syariah dapat meningkatkan kemampuan karyawannya, serta mampu untuk mendukung kemajuan Bank Syariah dalam menghadapi persaingan global. Yang rasio keempat, yaitu pada dimensi pemeliharaan keturunan atau rasio 13 ini, menunjukkan bahwa kemampuan manajemen Bank Syariah menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yang penting bagi shareholder. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa Bank Mega Syariah memiliki nilai rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BCA Syariah, yaitu sebesar 0,008, di mana hal ini menunjukkan bahwa Rp1 aset yang diinvestasikan Bank Mega Syariah, maka akan mendapatkan pendapatan sebesar 0,008 rupiah di Indonesia. Dengan demikian, Bank Mega Syariah dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan, walaupun dengan investasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan Bank BCA Syariah. Rasio yang kelima pada dimensi pemeliharaan keturunan atau rasio ke-14, yaitu nilai non-performing financing atau NPF dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah memiliki nilai rasio yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,033 dibandingkan dengan Bank BCA Syariah, di mana hal ini menunjukkan
bahwa sebesar 33% pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya akan mengalami pembayaran macet. Nah, tentunya dengan nilai NPF yang tinggi menunjukkan bahwa akan berkurangnya laba sehingga tingkat kemakmuran shareholder. Sedangkan Bank BCA Syariah memiliki tingkat rasio yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,003. Artinya, bank tersebut telah melakukan manajemen yang baik dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabahnya. Selanjutnya, untuk rasio keenam di sini, pada dimensi pemeliharaan keturunan yang berkaitan dengan usaha bank syariah dalam memelihara kesejahteraan stakeholder-nya seperti pemerintah, di mana rasio ini dihitung dengan pajak yang dibayar dibandingkan dengan total laba sebelum pajak. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa Bank Mega Syariah memiliki nilai rasio yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,434. Hal ini menunjukkan bahwa 43% dari laba sebelum pajak dialokasikan untuk membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Nah, setelah dilakukan pembobotan pada dimensi pemeliharaan keturunan ini, dari tabel tersebut diketahui bahwa dilihat pada indikator kinerjanya, bahwa Bank Mega Syariah lebih unggul di dalam indikator kinerja non-performing financing atau NPF dan pembayaran pajak kepada pemerintah. Sementara untuk indikator kinerja beban pelatihan dan pengembangan, Bank BCA Syariah lebih unggul dibandingkan Bank Mega Syariah. Maka, secara keseluruhan, Bank Mega Syariah telah berhasil melaksanakan hifdzun nasl atau pemeliharaan keturunan kepada stakeholder-nya dibandingkan dengan Bank BCA Syariah. Nah, selanjutnya dimensi yang kelima atau dimensi yang terakhir di sini dalam makosid syariah adalah pemeliharaan harta atau hifdzul mal. Nah, di sini terdapat 3 rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar usaha bank syariah dalam pemeliharaan harta untuk kesejahteraan umat muslim secara luas dan para stakeholder-nya. Nah, rasio yang pertama yaitu dimensi pemeliharaan harta atau R16, yaitu rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan pada sektorial dengan jumlah pembiayaan. Nah, dari tabel di sini dapat kita ketahui bahwa Bank Mega Syariah memiliki rasio yang lebih besar dibandingkan Bank BCA Syariah, yaitu sebesar 0,616. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 61% pembiayaan disalurkan pada sektorial. Tentunya dengan nilai rasio yang tinggi, pembiayaan pada sektorial akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat yang luas. Rasio yang kedua dalam dimensi pembiayaan harta atau di sini R17, yaitu rasio jumlah pembiayaan UKM dibandingkan dengan jumlah seluruh pembiayaan. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa Bank Mega Syariah memiliki rasio yang lebih besar dibandingkan Bank BCA Syariah, yaitu sebesar 0,610. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 61% pembiayaan disalurkan pada sektor UKM. Dengan pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada para pelaku UKM, mampu meningkatkan usahanya dan pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, rasio yang terakhir yaitu rasio ketiga dalam dimensi pembiayaan harta atau R18. Rasionya di sini dengan mengukur jumlah pembiayaan pertanian dibandingkan dengan jumlah seluruh pembiayaan. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa Bank BCA Syariah memiliki rasio yang lebih besar, yaitu sebesar 0,002 dibandingkan Bank Mega Syariah, yaitu sebesar 0. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 0,2% pembiayaan disalurkan kepada sektor pertanian. Nah, setelah dilakukan pembobotan pada dimensi pembelian harta ini, dari tabel indikator kinerja dapat diketahui bahwa Bank Mega Syariah lebih unggul dalam indikator kinerja pembiayaan sektorial dan sektor UKM dibandingkan dengan Bank BCA Syariah. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa Bank Mega Syariah telah berhasil melaksanakan hifdzul mal atau pemeliharaan harta dengan melakukan pembiayaan ke beberapa sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Nah, selanjutnya yaitu di sini dilakukan perhitungan kinerja makosid syariah. Kinerja makosid syariah merupakan total penjumlahan setiap indikator kinerja 5 dimensi makosid syariah. Dapat dilihat pada layar bahwa tabel kinerja makosid syariah ini menunjukkan bahwa Bank BCA Syariah sebesar 11,2% telah mencapai makosid syariah.
Sedangkan Bank Mega Syariah hanya telah mencapai makosid syariah sebesar 25,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Mega Syariah lebih unggul dibandingkan dengan Bank BCA Syariah. Hal ini dikarenakan Bank Mega Syariah telah mencapai 5 dimensi makosid syariah, yaitu dimensi hifzun din atau pemeliharaan agama, hifzun nafs pemeliharaan jiwa, hifzul akal pemeliharaan akal, hifzun nasab pemeliharaan keturunan, atau hifzul mal pemeliharaan harta. Dan Bank Mega Syariah memiliki nilai indikator kinerja yang lebih besar dibandingkan pada Bank BCA Syariah berdasarkan metode MPEM. Nah, selanjutnya, hasil pengukuran CSR dengan metode SET akan dijelaskan oleh Indah Sari. Baik, terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai terkait tabel setiap skor yang terdapat dalam presentasi hari ini, di mana skor yang telah diperoleh, total skor dari setiap yang ada 21 dikalikan dengan PO yang telah kami sepakati, yakni bertotal dengan skor 105. Untuk pemaparan terkait set, yakni pada tahap ini dilakukan analisis di setiap item set, baik di Bank BCA Syariah maupun di Bank Mega Syariah selama 5 tahun. Analisis yang mencangkup 5 makosid syariah tersebut, yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya di setiap skornya, maka diperoleh skor pada setiap bank syariah sebanyak 84 skor dikalikan dengan 100% dibagi dengan total skor. Total skor tersebut adalah total 105 skor. Maka untuk diperoleh hasil, sementara CSR untuk Bank Mega Syariah diperoleh skor total yakni sebanyak 93 skor dibagi dengan total skor secara keseluruhan yakni 105 skor dari 5 periode dan dikalikan dengan 100%. Maka totalnya ada 88,60%. Untuk itu, pengukuran CSR pada Bank BCA Syariah dan Bank Mega Syariah berdasarkan indeks secara kumulatif berdasarkan hasil pengelolaan scoring pada set tahap kedua, yakni bank tersebut selama 5 tahun dapat diperoleh hasil Bank Mega Syariah memiliki CSR yang lebih unggul dibandingkan dengan Bank BCA Syariah dari sisi set secara 5 tahun dengan skor yang telah disepakati berdasarkan makosid dari kedua bank tersebut. Untuk dapat ditarik kesimpulan, dari hasil pengukuran kinerja Bank BCA Syariah dan Bank menggunakan makosid Best Performance Evaluation Model atau MPEM, bahwa kinerja bank syariah dari kedua bank tersebut masih terbilang rendah, tetapi Bank Mega Syariah lebih unggul dari Bank BCA Syariah. Hal ini dikarenakan Bank Mega Syariah sudah memenuhi kelima unsur makosid syariah tersebut. Berdasarkan hasil uji dari Syariah Enterprise Theory, dalam menggunakan sub-item yang sama terhadap kedua bank tersebut, diketahui bahwa Bank Mega Syariah lebih banyak melakukan kinerja sosialnya dibandingkan dengan Bank BCA Syariah selama 5 periode, yakni pada tahun 2014 sampai tahun 2015. Sampai tahun 2018, mohon maaf. Sekian pemaparan makalah pada siang hari ini dari kelompok kami. Semoga presentasi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi kemaslahatan ekonomi Islam ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.